Nah, oke teman-teman, kita sharing tipis-tipis lagi tentang kali ini tentang produk digital lagi. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu atau sebelum-sebelumnya itu saya buat kelas online untuk ngajarin orang bukan berjualan produk digital sebenarnya, tapi lebih ke bagaimana cara untuk monetize skill mereka dan pengalaman mereka untuk bisa menjadi uang yang jauh lebih besar daripada penghasilannya saat ini, mungkin seperti gaji dan yang lainnya. Nah, tapi salah satu cara atau bentuk monetize-nya, conversion-nya itu, selain kita menjadi mentor atau mungkin jadi coach di luar sana, bantuin orang lain, bisnis orang lain dan yang semisalnya, kita tentunya bisa menjual produk digital atau menjadikan skill kita dalam bentuk produk digital, entah itu e-book atau kelas online seperti ini. Nah, sebelumnya, di kelas sebelumnya itu kelas online, itu yang join kalau tidak salah banyak banget, ada sekitar 2 ribuan orang lebih kalau tidak salah teman-teman. Tapi yang saya tahu ya, karena tidak bisa saya monitoring satu-satu, tapi yang saya tahu, kalau saya perhatikan di grupnya, itu yang bisa menghasilkan uang yang lumayan besar sampai bisa dipakai umroh lah, beli mobil lah, dan lain sebagainya, itu tidak lebih dari 10 orang. Setahu saya seperti itu. Dan hasil evaluasinya adalah bukan karena mereka tidak jago, tapi di sini ya saya bilang bukan karena mereka tidak jago, karena seperti ini teman-teman, untuk monetize skill kita, saya yakin teman-teman yang mau ke jalan itu, pasti skillnya sudah lumayan lah untuk bisa kita jual, untuk bisa kita tawarkan ke orang lain. Paling tidak seperti ini teman-teman, dari 1 sampai 10 misalnya, kalau skill kita anggap aja masih 7 misalnya, yang kita bantuin adalah orang-orang yang skillnya masih di 5 atau di 4 mungkin seperti itu. Jadi, kita bisa bilang skill kita sudah layak dijual untuk orang-orang yang levelnya masih ada di bawah kita. Nah, berarti sebenarnya tidak ada masalah dengan skill yang kita jual. Nah, seperti itu. Tapi kenapa tidak banyak yang bisa menjadikan atau menghasilkan dari situ? Itu karena ternyata setelah saya evaluasi, bukan karena skill yang tidak bagus, tapi karena tidak mampu, bukan tidak mampu sih, mungkin belum mampu bikin konten dan konsisten, seperti itu. Karena tantangannya kalau kita berjualan produk digital, seperti apa yang saya lakukan, itu kita harus membuat konten dan harus rutin. Tidak juga setiap hari, tapi ya harus rutin karena kita harus membangun trust ke audiens kita, seperti itu. Nah, kenapa yang lain tidak bisa mendapatkan hasil yang besar? Ya karena jatuhnya di situ, teman-teman. Kenapa tidak bisa bikin konten apalagi konsisten? Ya, alasannya banyak. Ada yang tidak pede, ada yang gengsi, ada yang malu-malu, ada yang banyak lah pokoknya, teman-teman. Nah, terus setelah saya membuat kelas yang sama, tapi bentuknya offline, tentu yang hadir itu, yang bisa ikut tidak banyak, apalagi yang saya buat kelasnya cuman intimate class. Jadi isinya cuman sekitar 8 orang peserta. Nah, ini saya tes seperti itu dari online terus menjadi kelas offline yang isinya cuman sekitar 7 orang. Dan hasilnya teman-teman terbukti berhasil. Eh kalau tidak salah kelasnya kemarin saya buat, terus saya cek lagi di bulan pertamanya mereka setelah mereka belajar. Disclaimer sedikit ya, yang ikutan ini adalah orang-orang yang punya skill dan mereka sudah terbiasa untuk bikin konten. Nah, ini yang membedakan mereka sama orang-orang yang ikutan sebelumnya di kelas online-nya. Kalau yang ikutan sekarang orang-orang yang sudah terbiasa bikin konten. Jadi tentunya mereka tidak malu-malu lagi buat konten dan mereka punya skillnya untuk dijual, untuk diajarkan ke orang lain. Nah, berapa besar pencapaian mereka? Saya cek di bulan pertamanya mereka, ada yang sudah menghasilkan setengah dari targetnya, ada yang lebih dari 50% dari targetnya, progresnya. Terus ada yang kemarin saya lihat angkanya ada yang menargetkan sekitar mau mendapatkan penghasilan sekitar 50 jutaan dalam waktu 3 bulan. Tapi alhamdulillah di bulan pertamanya dia sudah bisa menghasilkan sekitar 30-an juta. Lupa 30 berapa, 30-an juta lah pokoknya.
dalam waktu 1 bulan, seperti itu. Alhamdulillahnya. Nah, semua dengan izin Allah tentunya. Tapi di sini saya perhatikan kenapa mereka mereka bisa lebih cepat, lebih perform di sini karena itu tadi kemampuan mereka dalam membuat konten dan rutin, meskipun mungkin tidak rutin-rutin banget, tidak tiap hari, tidak sepekan 3 kali, tidak juga seperti itu, tapi mereka konsisten kontennya dan saya rasa itu yang membuat mereka jauh lebih cepat jauh lebih cepat bisa menikmati hasilnya teman-teman, seperti itu. Jadi ya, kemampuan untuk bikin konten dan konsistensi itu adalah faktor utama, bisa dibilang ya faktor utama di produk digital, kalau kita mau menghasilkan dari new creator ekonomi ini teman-teman. Jadi saran saya buat kalian yang mau masuk ke industri ini, mau belajar jualan skill dan pengalamannya, apalagi dalam bentuk produk digital, saran saya silahkan ikutan kelas apapun itu tentang produk digital. Tapi teman-teman, lagi-lagi ujung-ujungnya kalian mau tidak mau harus bisa ngonten dan konsisten ngonten. Sekarang kalian bisa banget dibantu sama AI. Tapi saya pribadi percaya kalau konten yang bisa kalian buat real seperti ini tanpa bantu bukan tanpa real bukan AI 100% itu akan jauh lebih baik teman-teman. Karena eh kepercayaan atau trust orang-orang sama kalian itu akan semakin tinggi, akan lebih tinggi. Seperti itu. Dan saya juga tidak bilang kalau kalian menggunakan AI 100% itu tidak bagus. Karena di luar sana juga ada kreator-kreator yang memanfaatkan 100% AI dan itu juga bisa menghasilkan uang yang banyak sekali, teman-teman. Oke? Nah, jadi itu mungkin dari saya saat ini di konten ini. Jadi intinya adalah kalian harus bisa ngonten, latihan kontennya dulu. Tapi bukan berarti kalian harus nunggu jago konten dulu baru kalian mau ikutan kelas. Bukan seperti itu teman-teman. Maksudnya kalian silahkan mau belajar dari sekarang, ikutan kelas manapun itu. Tapi yang perlu kalian tahu, kalian harus konten, harus bisa ngonten, dan harus konsisten. Oke? Insya Allah kita akan sharing-sharing di waktu-waktu yang lain lagi tentang new creator ekonomi, bagaimana monet skill dan pengalaman kalian dalam bentuk offline dan online kayak produk digital atau jadi mentor atau jadi coach di luar sana di niche kalian masing-masing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.